Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Agustinus CS. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang cara memperbanyak Monstera deliciosa dengan cepat. Jadi teman-teman tinggal potong di bagian internode atau batang di sisi kanan dan sisi kiri seperti pada gambar. Nantinya tunas akan tumbuh di bagian ketiak batang atau di bagian node. Jadi teman-teman yang mau memperbanyak langsung dipotong aja yang khususnya batangnya yang sudah tua ya, yang sudah cukup besar. Kenapa harus cukup matang atau besar? Karena akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan dari Monstera itu sendiri. Kalau kita pilih batangnya yang sudah besar, maka dia akan lebih cepat, dan batang yang muncul atau daun yang muncul pertama kali akan lebih besar atau lebih cepat dewasanya. Jadi kita potong-potong semua bagian sehingga nantinya kita dapatkan potongan yang masih segar dan akan kita propagasi. Jadi cara motongnya bisa teman-teman ikuti ya seperti di video. Oke. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu Monstera itu tanaman apa, jadi tanaman ini sekarang lagi fenomenal ya teman-teman. Sebenarnya tanaman ini berasal dari Amerika Selatan, namun sejalan dengan perkembangannya tanaman ini menyebar sampai ke Asia Tenggara, khususnya sampai ke Indonesia. Jadi kenapa fenomenal? Tanaman ini sekarang harganya mahal, bahkan sangat mahal untuk tipe-tipe tertentu. Contohnya Monstera deliciosa variegata. Ada juga yang sekarang lagi ngetrend namanya Monstera deliciosa variegata White Tiger. Ada Monstera Thai Constellation dan ada juga Monstera Mint. Harganya bisa mencapai puluhan juta ya, bahkan ratusan juta. Namun kali ini kita akan mempropagasi atau memperbanyak anakan dari Monstera Porcighiana deliciosa saya. Oke, yuk kita simak tutorialnya. Jadi bisa teman-teman lihat, ini adalah potongan atau cacahan Monstera yang sudah dewasa. Kita potong-potong menjadi beberapa calon anakan. Nantinya tunas akan muncul di bagian ketiak batang atau ketiak batang daun. Jadi untuk saya pribadi, saya lebih senang untuk akar-akar anginnya saya potong untuk yang terlalu panjang. Sebagian mungkin akan memperbanyak anakan pada saat di batang akar-akar anginnya semacam dicangkok ya, ditanam, ditumbuhkan pada tanah atau dibuatkan pada air. Jadi batang-batang tersebut sudah tumbuh terlebih dahulu akar anginnya. Nantinya bagi sebagian orang akan mencacah dan langsung ditanam beserta akar angin yang sudah tumbuh. Tapi kali ini saya berbeda ya teman-teman. Saya lebih senang kalau batangnya langsung fresh, akar anginnya juga saya potong. Dan ini ya teman-teman, kita cuci terlebih dahulu di air yang bersih. Saya tidak pakai anti jamur atau tambahan untuk mempropagasi Monstera. Kali ini saya cukup menggunakan air bersih. Saya buat dalam satu wadah, kemudian saya masukkan semua
potongan cacahan yang fresh ke dalam air bersih tersebut. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi saya masukkan satu persatu supaya nanti akar-akar angin yang sudah kita bersihkan tadi dapat tumbuh akar baru. Jadi ini namanya metodenya water propagation atau propagasi menggunakan air. Ada juga untuk sebagian kalangan langsung menanamkan batang yang fresh tersebut ke tanah atau ke media tanam. Cuman bagi saya itu cukup berisiko, namun bagi sebagian orang mungkin tidak masalah, ya tergantung dengan suasana suhu atau kelembapan di masing-masing tempat. Kalau saya di daerah saya ya cukup dingin tapi agak kering, jadi saya propagasi di air saja, dan cara ini sudah cukup berhasil bagi saya. Jadi ini hari pertama ya teman-teman. Jadi untuk satu batang yang spesial ini kebetulan dia variegata, jadi saya pisahkan. Bisa teman-teman lihat, saya propagasi bagian akar anginnya, dan ini bagian batang yang banyak. Ini untuk hari kelima propagasi, jadi bisa teman-teman lihat akarnya sudah mulai muncul ya teman-teman, akar baru muncul dan mata tunas sudah mulai terlihat. Ini hari kelima teman-teman. Sangat berpengaruh untuk batang yang besar. Jadi untuk tanaman yang sudah dewasa dia akan lebih cepat muncul tunasnya dan akar anginnya. Jadi saat ini kita akan masukkan ke media tanam. Kalau media tanam bagi teman-teman lain mungkin bervariasi ya. Kalau saya menggunakan andam, sekam bakar, sekam mentah yang sudah difermentasi, kemudian tanah humus sedikit. Jadi itu media tanam saya teman-teman, tergantung cocok atau tidaknya di tempat teman-teman. Jadi saya pakai media ini karena media ini cocok bagi saya, jadi tidak perlu media tanam yang mahal-mahal, cukup media tanam yang bisa teman-teman buat sendiri atau beli di pasaran. Jadi cara memposisikan batangnya, saya lebih suka batangnya setengah di atas dan akar anginnya yang tertanam. Bisa teman-teman lihat. Jadi akar angin yang sudah bertumbuh itu yang kita tanam. Ini media tanam saya teman-teman, campuran dari sekam mentah yang sudah fermentasi, sekam bakar, andam dan tanah humus beserta kompos. Saya pakai biasanya kompos kambing ya teman-teman, tapi yang sudah fermentasi supaya batangnya tidak busuk. Kali ini saya akan menanam bagian monstera yang sudah dicaca bagian pucuk. Jadi untuk bagian pucuk ini dia berbeda ya teman-teman. Bisa kita lihat dia sudah tumbuh akar baru. Jadi untuk bagian pucuk dia sedikit berbeda dengan bagian cacahan lainnya, karena untuk bagian pucuk sendiri dia akan tumbuh langsung sesuai dengan pertumbuhan yang tertunda dari batang monstera dewasa yang sebelumnya. Jadi dia nanti tidak muncul tunas baru ya teman-teman, tapi langsung tumbuh dari batang daun yang tertunda. Artinya dia akan tumbuh langsung besar dan dewasa. Maksudnya daunnya daun yang besar dan daun yang sudah dewasa, atau daun yang sudah berbelah. Jadi kalau tandanya monstera itu sudah dewasa, daunnya terbelah, dan itu yang menjadi daya tarik dari tanaman ini, yang menambah keindahannya karena unik ya teman-teman. Tanamannya
seperti robek, tapi memang di situ daya tariknya. Ya sama dengan media tanam yang tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini hari minggu ketiga setelah ditanam, sudah muncul tunas baru. Jadi kalau cacahan batang bagian tengah, dia akan muncul tunas dari dasar ya, jadi dia masih kecil dan muncul tunas daun baru. Dan ini 3 bulan setelah tanam. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.